Menonton anime adalah hal yang mungkin dianggap sebagai kegiatan anak kecil. Nonton kartun, nonton hiburan, gak ada kerjaan, dan lain sebagainya. Mungkin orang-orang yang melihat kita juga menganggap bahwa orang-orang yang menonton anime itu adalah orang-orang yang pengangguran gitu, gak ada kerjaan. Tapi tanpa disadari, ketika kita melihat beberapa karakter yang ada di anime yang kita tonton, kita mendapatkan inspirasi dan nilai-nilai kehidupan yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan salah satunya adalah karakter yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Stay tune ya, oke? Lo pernah dengar tentang cerita anime ini kan, Black Clover kan? Atau lo pernah nonton mungkin? Karena kali ini gue bakal cerita tentang filosofi salah satu karakter di anime ini yang bisa ngasih banyak pelajaran ke kita semua, yaitu Yuno. Buat lo yang belum tahu anime ini, mungkin gue ceritain sedikit gambaran umumnya ya. Anime ini berlatar di dunia sihir yang penuh dengan misteri. Ada beberapa kerajaan besar yang bertarung untuk mencapai puncak kekuatan. Mereka hidup berdampingan di alam semesta yang tak terbatas, dan setiap kerajaan itu punya kekuatan sihir yang keren banget bro. Kisahnya berpusat pada seorang anak laki-laki yang hidup di desa terpencil bernama Hage. Tapi sialnya dia nggak punya kekuatan apapun, dia nggak punya kemampuan sihir. Di dunia yang sihir itu dianggap penting pada saat itu. Kita semua pasti udah tahu dia tuh siapa ya. Dia tuh Asta, MC dari anime ini. Dia tuh niat banget buat jadi kesatria sihir yang hebat. Tapi semua orang selalu meremehkan kemampuannya. Tapi jangan salah bro, semangat dan keuletannya itu nggak pernah padam. Dia punya mimpi besar banget buat menjadi kaisar sihir bersama dengan sahabatnya, yaitu si Yuno, si anak jenius yang punya kekuatan sihir yang hebat. Anime ini bakal bikin lo kegirangan pas lihat perjuangannya buat mencapai mimpinya. Dia nggak sendiri. Si Asta ini punya teman-teman yang loyal dan kuat banget, yang setia mendampinginya dalam setiap petualangan yang epik. Tapi tentu aja, petualangan mereka itu gak semulus yang kita kira ya. Mereka harus hadapi berbagai konflik, musuh-musuh yang kekuatannya jauh di atas mereka, dan rahasia-rahasia kelam yang mengancam dunia sihir mereka. Ceritanya tuh penuh aksi, keajaiban, persahabatan, dan tentu aja membubuh humor yang gak kalah kocak. Dijamin lo bakal terhibur banget sama cerita epik yang dijamin gak akan bikin lo bisa berhenti buat nonton. Anime Black Clover adalah perjalanan seru yang bakal bikin hati lo berdebar-debar, dijamin bakal bikin lo terpaku di depan layar. So, tunggu apa lagi? Buat lo yang belum nonton anime ini, gue saranin nonton sih, oke? Terlepas dari alur cerita dan latar belakang anime Black Clover yang epik tadi, banyak juga karakter-karakter di dalamnya yang memiliki filosofi hidup yang bakal ngasih kita banyak pelajaran untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satunya yaitu karakter yang akan kita bahas kali ini, yaitu Yuno, sang MC di anime ini. Bukan, sorry. Buat lo yang gak tahu siapa dia dan kayak gimana kisah hidupnya, gue bakal kasih tahu sebentar ya. Yuno itu lahir di desa kecil yang bernama Hage di kerajaan Clover. Dia lahir sama Asta ya bareng. Di dunia yang dipenuhi dengan sihir dan keajaiban, dia terlahir dengan bakat yang langka dan kuat dalam sihir angin. Udah dari kecil dia nunjukin kemampuannya yang luar biasa, dan semua orang tuh yakin kalau dia bakal jadi penyihir yang hebat nanti di masa depan. Tapi ceritanya tuh gak berhenti di sini aja bro. Yuno punya sahabat baik, Asta tadi ya, yang sejak lahir gak punya sihir sama sekali. Meski beda-beda, mereka berdua saling mendukung dan berjanji buat jadi penyihir dan kaisar sihir yang hebat suatu hari nanti. Kehidupan Yuno berubah saat dia dan Asta mendapatkan Grimoire mereka masing-masing. Sebuah buku ajaib yang memuat sihir dan kekuatan unik mereka. Yuno mendapatkan Grimoire berbentuk semanggi 4 daun yang langka, menunjukkan bakat yang luar biasa yang Yuno miliki. Yuno dan Asta pun memutuskan untuk mengikuti ujian masuk menjadi kaisar sihir. Ujian masuk menjadi kesatria sihir yang akan membuka pintu menuju impian mereka, yaitu menjadi kaisar sihir. Nah, di sini
Mereka berdua berusaha mengalahkan pesaing-pesaing tangguh untuk masuk ke pasukan kesatria sihir yang elit, yaitu Fajar Keemasan ya. Nah, Yuno berhasil masuk ke skuad Fajar Keemasan yang terkenal kuat, sementara Asta masuk ke skuad Banteng Hitam, yaitu pasukan dengan pencapaian paling buruk pada saat itu. Perjalanan Yuno terus berlanjut. Dia semakin tumbuh menjadi penyihir yang hebat. Dia bertemu dengan banyak teman dan musuh baru, termasuk teman-temannya di Fajar Keemasan, yang pada saat itu diisi oleh para bangsawan yang memiliki kemampuan sihir yang kuat dan hebat. Selama dia menjadi ksatria sihir, Yuno juga berkenalan dengan rivalnya yang tangguh, yaitu Langrisvoud, yang berusaha mengalahkannya dalam segala hal. Persaingan mereka itu nggak main-main ya, dan selalu menyulut semangat Yuno buat terus maju. Yuno juga bertemu dengan Charlotte Rosalie, kapten skuad Mawar Biru, yang kita udah tahu bersama kalau dia tuh punya perasaan sama Yami Sukehiro ya, kapten skuad Banteng Hitam. Nah, di samping itu, dia juga mendapatkan dukungan dan persahabatan dari para anggota skuad Fajar Keemasan lainnya seperti Klaus Lunetes dan Mimosa Vermilion. Saat ujian penguasaan sihir kerajaan, Yuno menunjukkan kekuatan luar biasa dengan mendapatkan Spirit of Zephyr, roh angin yang kuat dan langka. Dia juga mengungkapkan bahwa dia sebenarnya adalah anak dari keluarga bangsawan Spade Kingdom, yang kemudian menyebabkan dia terlibat dalam konflik besar yang melibatkan 3 kerajaan besar. Yuno tidak pernah berhenti berusaha menjadi lebih kuat dan melindungi orang-orang yang dia cintai. Dia menjalankan pelatihan ekstensif dengan penduduk desa Hage yang menganggapnya sebagai keluarga. Setelah menjadi ksatria sihir, Yuno menjadi salah satu calon penyihir elit kerajaan Claver dan mendapatkan tempat di turnamen Royal Night. Gitu singkatnya. Gua harap cerita kisah hidup Yuno ini bisa benar-benar ngenalin lo sama perjalanan serunya dalam anime Black Clover. Selain itu banyak juga tokoh-tokoh kuat dan emosional yang terlibat dalam kisah hidupnya, dan semua itu menjadikan anime ini itu epic banget. Oke, sekarang kita akan mengambil pelajaran hidup dari karakter Yuno dengan sudut pandang yang ditampilkan di anime Black Clover tadi. Pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil itu salah satunya yang pertama, menghargai kemampuan orang lain. Yuno adalah sosok yang memiliki bakat sihir yang luar biasa, tapi nih, dia nggak pernah merendahkan dan meremehkan kemampuan orang lain karena perbedaan kekuatannya. Nah, pelajarannya adalah kita harus menghargai dan mengakui kelebihan dan kemampuan orang lain tanpa perlu merasa terancam atau minder. Nah, mungkin di kehidupan nyata kita ya, kita bertemu dengan orang-orang yang kemampuannya itu di bawah kita gitu. Dan kita tuh nggak boleh meremehkan kemampuan-kemampuan orang-orang yang di bawah kita gitu. Dan kita juga ketika bertemu dengan orang-orang yang kemampuannya itu di atas kita juga nggak boleh minder sama orang-orang seperti itu gitu. Karena kenapa? Kalau misalkan kita meremehkan orang-orang yang kemampuannya di bawah kita nggak pernah tahu di masa depan, siapa tahu dia lebih skillful dibandingkan kita, dia lebih sukses dibandingkan kita, dia lebih berhasil lah hidupnya dibandingkan kita. Dan kalau misalkan kita juga minder terhadap orang-orang yang kemampuannya itu di atas kita selamanya nggak akan berkembang. Tingkat percaya diri kita itu menurun, dan kita nggak bisa mengekspresikan diri kita itu seperti apa gitu. Akhirnya kita nggak berkembang, kita terkungkung, dan kita akan semakin jauh gapnya dengan orang-orang yang kemampuannya di atas kita. Yang kedua, kerja keras tanpa menunjukkan kesombongan. Yuno memiliki tekad dan semangat yang kuat untuk mencapai impian menjadi kaisar sihir. Meskipun dia terus berlatih dan berkembang, dia tidak pernah menunjukkan kesombongan dalam kemampuannya. Pelajarannya adalah, kerja keras bukanlah alasan untuk menjadi sombong atau merasa lebih baik dari orang lain. Ini terlihat saat dia berkonsentrasi dalam latihan sihir, mengajarkan kita arti kerendahan hati dalam menghadapi kesuksesan yang dicapai melalui usaha dan kerja keras. Mungkin di kehidupan nyata, ketika kita telah berusaha keras, kita telah berjuang keras, kita telah mengerahkan kemampuan yang kita miliki untuk menggapai sesuatu gitu. Dan ketika itu kita melihat orang-orang yang mungkin
terlihat oleh kita biasa aja gitu, kita malah sombong dan merendahkan mereka gitu. Atau mungkin minimalnya kita merasa kalau diri kita itu lebih baik dibandingkan mereka gitu. Padahal kita nggak tahu gitu usaha mereka di belakang kita tuh seperti apa, usaha yang mereka lakukan yang tidak kelihatan oleh kita itu seperti apa. Bisa jadi mereka lebih kerja keras dibandingkan kita gitu, dan bisa jadi di masa depan pun mereka akan lebih sukses daripada kita gitu. Jadi menurut gua lebih baik kita melakukan usaha kita dengan keras juga, gak masalah gitu, tapi jangan sombong dan merasa lebih baik dibandingkan orang lain, seperti itu. Yang ketiga, kekuatan persahabatan dalam mencapai impian. Yuno adalah sosok yang menjalin persahabatan yang kuat dengan sahabatnya, yaitu Asta tadi ya. Mereka berdua saling mendukung dan memotivasi satu sama lain untuk mencapai impian mereka. Pelajarannya adalah persahabatan yang sejati bisa memberikan dukungan dan kekuatan ekstra dalam mengejar impian kita. Ini terlihat saat Yuno dan Asta mengepalkan tangan mereka dan berjanji untuk terus maju bersama-sama. Itu menggambarkan betapa pentingnya dukungan teman dalam perjalanan hidup. Well, mungkin lo skeptis gitu. Sepenting itukah pertemanan dalam mencapai impian gitu? Karena kasus-kasus di kita kan banyaknya ketika kita mencapai impian itu kita sendiri gitu. Kita merasa kesepian dan lain sebagainya. Sini gue kasih contoh. Sepenting itu ternyata pertemanan dalam mencapai impian. Ketika lo ada di fase malas, ketika lo sedang burn out, lo sedang kehilangan motivasi lo gitu. Nah, di saat itulah teman dalam mencapai impian itu diperlukan gitu. Fungsinya buat apa? Buat sekedar ngasih semangat, buat sekedar ngasih motivasi, buat sekedar mengingatkan lo gitu. Agar apa? Agar lo selalu semangat lagi, agar lo bisa bangkit lagi, agar lo bisa selalu on the track pada tujuan yang lo mau capai gitu. Selanjutnya ada belajar dari kegagalan dan rasa syukur. Yuno menghadapi berbagai tantangan dan kegagalan dalam perjalanan mencapai impian menjadi kaisar sihir. Tapi dia tidak pernah menyerah dan selalu belajar dari setiap kesalahan. Pelajarannya adalah kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tapi merupakan kesempatan untuk belajar dan berkembang. Sering banget kan kita lihat Yuno itu bangkit lagi setelah mengalami kekalahan. Well, di kehidupan nyata mungkin kita sering mengalami kegagalan ya. 1, 2, 3, bahkan banyak yang kadang-kadang itu bikin kita pengen nyerah gitu. Saran gua, jangan nyerah bro. Karena kita gak pernah tahu seberapa dekat jarak kita dengan keberhasilan yang ingin kita capai gitu. Kita gak pernah tahu seberapa dekat jarak kita dengan kesuksesan. Tapi menurut gua sih kalau misalkan kita gak nyerah, kita bisa bangkit lagi. Itu bukan kegagalan sih, karena menurut gua kegagalan adalah ketika kita mengalami satu masalah, ketika kita stuck dalam satu hal gitu, kita nyerah dan kita nggak bangkit lagi, itu baru kegagalan. Pelajaran terakhir yaitu ketulusan dan keberanian dalam melindungi orang tersayang. Yuno adalah sosok yang memiliki hati yang mulia dan rela berkorban untuk melindungi orang-orang terdekatnya. Dia berani menghadapi bahaya demi kebaikan orang lain, dan bahkan untuk merelakan nyawanya sendiri demi orang-orang yang dia sayang gitu. Pelajarannya apa? Pelajarannya adalah ketulusan dan keberanian adalah sifat-sifat penting dalam hidup kita. Ini juga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita juga bisa melindungi orang-orang tersayang kita bisa melindungi orang-orang yang kita kasihi kayak gitu. Nah, ini tuh terlihat saat Yuno berdiri teguh melindungi kawan-kawannya dan menghadapi ancaman dengan kepala tegak. Mengajarkan kita arti menjadi pribadi yang penuh dengan keberanian dan ketulusan. Well, dari karakter Yuno dan filosofinya ini, kita bisa belajar untuk menghargai kemampuan orang lain, kerja keras, tanpa kesombongan, kekuatan persahabatan, belajar dari kegagalan, dan menunjukkan ketulusan dan keberanian dalam hidup sehari-hari. Filosofi-filosofi ini dapat memberikan inspirasi untuk kita semua, dan panduan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, mencapai impian, dan menjalani hidup dengan penuh semangat dan kebaikan. Sekian dari gua, sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian, terima kasih.